Halo dan selamat datang kembali. Coba deh bayangkan sejenak, waktu Anda menyalakan mobil pagi ini, atau mungkin pas lagi kejebak macet kemarin, pernah kepikiran nggak perjalanan gila macam apa yang udah dilalui teknologi sampai benda canggih ini bisa ada di garasi Anda? Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas evolusi teknologi otomotif. Kita udah kumpulin banyak banget sumber ya, mulai dari penemuan paling awal yang agak aneh di abad ke-17, sampai tren mobil listrik yang lagi rame banget sekarang. Misi kita simpel aja, kita mau bedah momen-momen paling krusial. Dari mesin uap pertama, terus revolusi mesin pembakaran dalam, sampai gimana sentuhan elektronik itu, ya, mengubah segalanya. Betul, dan ini bukan cuma cerita soal Moore dan Baut ya. Kalau kita lihat polanya, intinya ini cerita tentang keinginan manusia. Keinginan buat lebih cepat, lebih efisien, lebih aman. Dan sekarang yang paling penting, keinginan untuk menjaga planet kita kan. Setiap inovasi besar itu lahir dari sebuah kebutuhan. Dan itu yang bikin perjalanannya menarik banget. Oke. Mari kita mulai dari awal banget ya. Kalau kita lihat lini masa yang ada, kendaraan pertama yang tercatat itu bikinan Ferdinand Verbies tahun 1672. Ini lebih mirip mainan bertenaga uap sih, tapi ya, itu sebuah permulaan. Sebuah permulaan, iya. Tapi ada satu yang bikin saya penasaran nih. Dari Rusia, Leontiy Shamshurenkov, tahun 1752. Dia bikin kereta salju bertenaga manusia. Oke, belum ada mesin, tapi dia udah pasang odometer di situ. Wow. Konsep ngukur jarak tempuh udah ada bahkan sebelum mobil pertama bener-bener lahir. Itu nunjukin bahwa dari awal manusia nggak cuma pengen bergerak, tapi juga pengen ngukur dan mengoptimalkan pergerakan itu. Dari situ, era tenaga uap mulai lebih serius. Ada Nicolas Joseph Cugnot di Prancis tahun 1769 dengan kendaraan roda tiganya yang besar dan agak kikuk. Iya. Tapi jangan salah, kontribusi dari Amerika juga nggak kalah keren. Hak paten mobil pertama di AS itu diberikan ke Oliver Evans tahun 1789. Nah, ini nih bagian favorit saya dari sumber yang kita baca. Oliver Evans di tahun 1804. Orang ini nggak cuma bikin mobil, tapi mobil amfibi. Kira itu luar biasa. Saya coba bayangin reaksi orang-orang waktu itu. Mereka mungkin baru biasa lihat kereta kuda, terus tiba-tiba ada mesin berasap yang bisa jalan di darat, terus nyemplung ke sungai dan tetap jalan pakai roda pedal. Gila ya? Ini sih levelnya udah fiksi ilmiah untuk zaman itu. Visinya benar-benar melampaui batas. Gila ya, membayangkan mobil amfibi di tahun 1800-an, visinya liar banget. Tapi sejujurnya ya, mesin uap ini punya batasan besar. Ukurannya ya? Ukurannya raksasa, butuh waktu lama buat panas, dan efisiensinya rendah banget. Dunia butuh sesuatu yang lebih ringkas, lebih insan, dan lebih bertenaga. Nah, dari sinilah muncul ide jenius untuk bikin ledakan terkontrol di dalam sebuah silinder kecil. Dan disinilah, seperti yang Anda bilang, permainannya benar-benar berubah. Kita masuk ke era mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Catatan kita nunjukin ini dimulai oleh Lenoir di tahun 1864. Tapi mesinnya masih tanpa kompresi, jadi tenaganya ya kurang nendang. Kurang optimal? Lompatan kuantumnya terjadi di tahun 1876 oleh seorang jenius dari Jerman, Nikolaus August Otto. Dia yang menciptakan mesin pembakaran dalam 4 langkah. Ini fondasinya. Fondasi dari segalanya. Mesin 4 langkah Otto ini secara prinsip masih sama dengan yang ada di sebagian besar mobil bensin dan diesel di jalanan hari ini. Mungkin ada baiknya kita bedah sedikit ya, apa itu langkah. Boleh. Sebelum era Otto, ada yang namanya motor 2 tak. Satu siklus tenaga cuma butuh 2 gerakan piston. Simple, suaranya khas. Khas banget. Tapi seperti yang disebutin di artikel, borosnya minta ampun dan asapnya ngebul banget. Makanya sekarang udah jarang dipakai di mobil. Oke, jadi 2 tak itu simple tapi banyak masalah. Terus, apa yang bikin mesin 4 tak ini begitu revolusioner? Efisiensi dan kebersihan. Mesin 4 tak butuh 4 gerakan piston untuk satu siklus tenaga. Prosesnya lebih rumit, ada langkah hisap buat masukin udara dan bahan bakar, Oke. kompresi untuk memadatkannya, usaha atau pembakaran yang menghasilkan tenaga, dan terakhir buang untuk ngeluarin sisa gas. Proses yang lebih panjang ini memungkinkan pembakaran yang jauh lebih sempurna dan efisien. Oke, itu masuk akal. Keduanya, baik bensin maupun diesel modern, pakai prinsip 4 tak ini. Tapi, apa beda fundamentalnya? Kenapa ada 2 jenis mesin yang dominan ini?
Pertanyaan bagus, karena perbedaannya ada di jantung prosesnya, cara mereka menyalakan api. Kalau kita lihat tabel perbandingan di sumber kita, ini jadi jelas banget. Langkah pertama, langkah hisap. Mesin bensin itu menghisap campuran udara dan bensin. Oke, Mesin diesel, dia cuma menghisap udara murni. hanya udara. Oke, menarik. Lanjut ke langkah kompresi. Nah, di sini kuncinya, mesin bensin mengompresi campuran udara bensin tadi. Sedangkan mesin diesel, dia mengompresi udara murni dengan tekanan yang luar biasa tinggi. Bisa 16-20 kali lebih tinggi dari bensin. Wow, tinggi sekali. Akibatnya, suhu udara di dalam silinder itu jadi panas membara, bisa sampai ratusan derajat Celcius. Jadi, di langkah ketiga, langkah usaha atau pembakaran, mesin bensin butuh percikan api dari busi untuk meledakkan campuran yang udah dipadatkan itu. Tepat. Sementara mesin diesel, Nggak perlu busi sama sekali. Saat bahan bakar solar disemprotkan ke dalam silinder yang berisi udara super panas dan bertekanan tinggi itu, solarnya langsung terbakar dengan sendirinya. Proses ini disebut compression ignition. pantesan. Makanya mesin diesel suaranya lebih kasar karena ledakannya lebih dahsyat. Langkah terakhir, langkah buang, keduanya sama aja. Mendorong sisa pembakaran keluar lewat knalpot. Jadi perbedaan utamanya ada di pemicu ledakannya ya, busi versus tekanan murni. Dan dari sumber yang ada, sepertinya pilihan antara keduanya ini yang kemudian nentuin karakter mobil. Bensin buat putaran tinggi dan responsif, diesel buat torsi besar dan efisiensi. Tepat sekali. Nah, setelah fondasi mesin ini kuat, barulah muncul tantangan berikutnya. Gimana caranya agar teknologi ini nggak cuma buat orang kaya? Tepat. Disinilah para industrialis raksasa masuk ke panggung. Oldsmobile memang memulainya di tahun 1902, tapi Henry Ford di tahun 1910-an yang benar-benar mengubah dunia. Di salah satu artikel disebutin soal assembly line atau lini perakitan. Ini bukan cuma soal bikin mobil, Ford Model T jadi lebih murah. Ini lebih dari itu kan? Dia pada dasarnya mengubah cara kita mikir soal manufaktur dan tenaga kerja. Dengan menaikkan upah pekerjanya secara signifikan, dia menciptakan kelas pekerja baru yang mampu membeli produk yang mereka buat. Sebuah lingkaran ekonomi yang revolusioner. Betul, mobil berhenti jadi mainan orang kaya dan jadi alat pemberdayaan untuk massa. Di saat yang bersamaan, inovasi mekanis lain juga terus muncul, kayak André Citroën dengan traction Avant di tahun 1934 yang mempopulerkan penggerak roda depan. Oh, yang bikin handling lebih stabil itu ya? Iya, betul. Era mekanis mencapai puncaknya. Tapi mobil di era itu, secanggih apapun mesinnya, masih terasa bodoh ya. Dia cuma ngelakuin apa yang diperintahkan secara mekanis. Perubahan besar berikutnya datang dari dunia yang sangat sekali berbeda. Dunia elektronik. Nah, disinilah mobil mulai punya otak. Integrasi sistem elektronik ini adalah lompatan terbesar dalam 50 tahun terakhir. Bikin mobil jadi lebih pintar, jauh lebih efisien, dan tentu saja jauh lebih aman. Oke, mari kita bedah ini. Dari diagram yang ada, otak utamanya disebut ECU, Engine Control Unit. Apa yang sebenarnya benda ini lakukan? ECU ini benar-benar ngubah permainan. Dulu, sebelum ada ECU, mekanik nyetel karburator pakai obeng, dan perasaan buat dapat campuran udara dan bensin yang pas. Iya, pakai feeling. Pakai feeling. Sekarang ECU baca data dari puluhan sensor suhu udara, posisi gas, putaran mesin, dan bisa nyesuaiin semprotan bahan bakar dan waktu pengapian ratusan kali per detik. Wow. Ini bukan lagi mekanik, ini komputasi. Dampaknya ke efisiensi dan pengurangan emisi itu luar biasa. Sistem EFI di bensin dan common rail di diesel modern, semuanya diatur ECU. Beralih ke keselamatan, ada ABS atau Anti-Lock Brake System. Saya rasa banyak yang tahu istilahnya, tapi mungkin nggak semua paham cara kerjanya yang krusial itu. Urfinya sederhana tapi jenius. Saat Anda ngerem panik, insting kita kan nginjek pedal rem sekuat-kuatnya. Di mobil tanpa ABS, ini bakal bikin roda ngunci, mobilnya bakal meluncur lurus. Dan setir nggak bisa dipakai menghindar. Tepat, ABS mencegah itu. Sensornya deteksi saat roda mau ngunci, terus secara otomatis lepas dan tekan rem berkali-kali dalam sedetik. Makanya pedal remnya terasa bergetar ya. Nah, getaran itu tandanya ABS lagi kerja. Menjaga roda tetap berputar sedikit, jadi Anda masih punya kendali penuh atas setir. Saya masih ingat banget rasanya nyetir mobil tua tanpa power steering.
Parkir paralel itu rasanya kayak latihan gym. Iya. Perubahan ke power steering hidrolik aja udah kayak sihir. Dan sekarang, katanya kebanyakan udah beralih ke power steering elektrik ya. Jadi lebih hemat energi. Bahkan suspensi pun sekarang bisa diatur elektronik, mau mode nyaman atau mode sport. Semuanya jadi lebih pinter. Semua bagian dari revolusi elektronik. Ada juga inovasi elektronik yang mungkin kita anggap remeh sekarang, tapi dulu mengubah segalanya. Kayak starter elektrik oleh Charles Kettering buat Cadillac di tahun 1910-an. Oh, ini penting banget. Penting banget. Sebelumnya kan orang harus muter engkol tangan di depan mobil. Itu berat, dan kalau salah, engkolnya bisa balik dan patahin lengan. Bahaya sekali. Starter elektrik bikin mobil bisa diakses oleh semua orang, termasuk wanita, tanpa perlu kekuatan fisik. Terus sistem keamanan, evolusinya cepat sekali. Dari kunci logam biasa ke immobilizer yang ada chipnya. Iya, jadi kunci duplikat nggak bakal bisa nyalain mesin. Betul, sampai sekarang kita di era keyless dan bahkan Internet of Vehicle atau IOV. Dan semua kemajuan ini, semua kecerdasan yang ditanamkan ke dalam mobil, pada akhirnya membawa kita ke babak evolusi berikutnya, yang dipicu oleh satu isu yang nggak bisa lagi kita abaikan. Dampak terhadap lingkungan, Tepat. tepat sekali. Ada data yang cukup mencemaskan ya di salah satu sumber kita. Disebutkan sekitar 60% polusi udara di kota-kota besar Indonesia itu disumbang oleh kendaraan bermotor. Apalagi yang masih pakai bahan bakar berkualitas rendah. Tekanan inilah yang bikin mobil listrik yang sebetulnya ide lama dari abad ke-19 kembali jadi relevan dan jadi primadona. Dan sekarang teknologinya jauh lebih mateng ya, hadir dalam beberapa rasa. Materi kita membaginya jadi 3 jenis utama. Pertama yang paling umum kita lihat di Indonesia saat ini yaitu Hybrid Electric Vehicle atau HEV. Ini yang punya 2 mesin itu kan, bensin dan listrik. Tapi gimana mobilnya tahu kapan harus pakai yang mana? Ada sistem pintar yang ngatur. Saat Anda kejebak macet atau jalan pelan, mobil cuma pakai motor listriknya. Jadi senyap dan tanpa emisi. Betul, saat baterai mulai menipis, mesin bensin otomatis nyala buat ngisi daya sekaligus ikut gerakin mobil. Nah, pas Anda butuh tenaga penuh buat nyalip misalnya, Keduanya kerja bareng? keduanya kerja bareng. Mesin bensin dan motor listrik ngasih dorongan tenaga maksimal, jadi sangat fleksibel. Oke, itu HEV. Lalu ada PHEV plug-in hybrid. Bedanya di mana? Bedanya simple, baterainya lebih besar dan ada colokannya. Jadi bisa di-charge di rumah. Bisa. Jadi selain diisi oleh mesin bensin, Anda juga bisa ngisi dayanya langsung dari stop kontak di rumah, kayak nge-charge ponsel. Artinya, untuk perjalanan harian yang nggak terlalu jauh, Anda bisa aja nggak pakai bensin sama sekali, full listrik. Dan yang terakhir, puncaknya, electric vehicle atau EV murni. Betul, ini mobil yang 100% ditenagai oleh listrik dari baterai. Nggak ada mesin bensin, nggak ada tangki bahan bakar, nggak ada knalpot. Makanya disebut zero emission vehicle. Isinya cuma baterai dan motor listrik ya, kalau lihat di bagannya. Betul, didominasi oleh baterai besar dan 1 atau lebih motor listrik. Sangat efisien, perawatannya minim karena komponen bergeraknya jauh lebih sedikit, dan tentu saja sangat senyap. Wow, perjalanan yang luar biasa. Kalau kita tarik mundur ya, kita mulai dari mainan uap Ferdinand Verbiest, lalu lompatan besar berkat mesin 4 langkah Otto yang jadi jantung mobil selama 1 abad. Kemudian, demokratisasi mobil oleh Henry Ford. Dan terakhir, revolusi elektronik yang mengubah mobil dari mesin jadi gadget beroda. Dan benang merahnya selalu sama kan? Evolusi ini selalu ditarik oleh 3 kekuatan utama. Pertama, pengejaran tanpa henti akan efisiensi, baik efisiensi bahan bakar maupun tenaga. Iya. Kedua, tuntutan untuk terus meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi penumpangnya. Dan yang ketiga yang jadi pendorong paling kuat di era kita sekarang adalah tanggung jawab kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kita sudah lihat gimana mobil berevolusi dari alat mekanis murni menjadi perangkat elektronik yang super kompleks. Dengan teknologi Internet of Vehicle atau EOV yang tadi sempat kita singgung, ke depannya, mobil bukan lagi sekedar alat transportasi untuk pindah dari titik A ke B. Tepat. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Jika nantinya mobil Anda bisa berkomunikasi langsung dengan mobil lain untuk menghindari tabrakan, dengan lampu lalu lintas untuk kelancaran arus, dan bahkan dengan sistem di rumah Anda untuk menyalakan AC sebelum Anda tiba,
Di manakah batas antara mengemudi dan menjadi bagian dari sebuah ekosistem digital raksasa? Dan seberapa besar kendali atas data pribadi Anda yang siap Anda serahkan demi mendapatkan semua kenyamanan dan keamanan masa depan itu?